Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadil Oktiesa dengan NIM 2014040044. Saya berasal dari semester 4, Tadris Matematika B, BP 20, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unin Mamojol Padang. Di sini adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika sebagai ujian pengganti akhir semester dengan dosen pengampu adalah Ibu Nita Putri Utami MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang validitas tes dan reliabilitas tes. Apa itu pengertian validitas tes? Validitas tes berasal dari kata validity, yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas tes merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu tes. Validitas tes, suatu tes berhubungan dengan tingkat kesukaran tes tersebut. Tes dikatakan valid jika tes tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Di dalam validitas tes ini terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu validitas isi, yang kedua validitas konstruk, dan yang ketiga validitas empiris. Validitas isi adalah dianggap valid apabila butir-butir tes itu mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang diujikan atau yang seharusnya dikuasai secara profesional. Yang kedua, validitas konstruk, yaitu validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes maupun mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu validitas empiris. Validitas empiris atau validitas kriteria ini adalah validitas berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Selanjutnya, teknik-teknik validitas. Di dalam validitas ada teknik-tekniknya, ada 5 teknik di dalam validitas. Yang pertama ada validitas muka. Validitas muka adalah tipe validitas yang paling rendah signifikasinya karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai isi alat ukur. Yang kedua ada validitas isi, yaitu validitas yang dilihat dari segi tes itu sendiri. Sebagai alat ukur hasil belajar, sejauh mana hasil belajar peserta didik. Isinya sudah dapat mewakili secara menyeluruh terhadap materi yang seharusnya diujikan dalam prakteknya. Dan yang ketiga ada validitas empiris, yaitu teknik validitas yang berkenaan dengan hubungan antar skor dengan suatu kriteria. Kriteria tersebut adalah ukuran bebas dan langsung dengan apa yang ingin diramalkan oleh pengukuran. Yang keempat ada validitas konstruk. Validitas konstruk ini merupakan validitas yang ditilik dari segi susunan, kerangka, atau rekan. Dan yang terakhir ada teknik validitas faktor. Teknik validitas faktor adalah korelasi antara alat ukur dengan faktor-faktor yang bersamaan dengan suatu kelompok atau ukuran-ukuran perilaku lainnya. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah validitas. Yang pertama, petunjuk yang tidak jelas. Yang kedua, perbendaharaan kata dan struktur kalimat yang sukar. Yang ketiga, penyusunan soal yang kurang baik. Yang keempat, ada kekaburan. Yang kelima, ada derajat kesukaran soal yang tidak cocok. Yang keenam, materi tes tidak representatif. Yang ketujuh, ada pengaturan soal yang kurang tepat. Dan yang terakhir adalah pola jawaban yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya, mengukur suatu validitas suatu tes. Di sini, di dalam mengukur validitas suatu tes, ada teknik korelasi produk momen namanya. Di teknik korelasi produk momen ini,
Ada yang pertama korelasi produk momen dengan simpangan. Di mana rumusnya R X Y sama dengan jumlah dari perkalian antar variabel X dan Y per akar jumlah nilai X kuadrat dikali jumlah nilai jumlah dari nilai Y yang kemudian dikuadratkan. Itu merupakan rumus dari korelasi produk momen dengan simpangan, di mana kriteria validitas instrumen itu untuk menginterpretasikan tingkat validitas, maka koefisien korelasi dikategorikan pada kriterianya apabila nilainya dari 0,00 sampai dengan 0,20 sangat rendah, kemudian 0,21 sampai dengan 0,40 itu rendah, 0,41 sampai 0,60 itu cukup, kemudian 0,61 sampai 0,80 itu tinggi, dan 0,81 sampai dengan 1,00 itu sangat tinggi. Selanjutnya ada korelasi produk momen dengan simpangan. Bisa kita lihat di dalam video ini ada rumus untuk mencari validitas tes dengan simpangan. Di sini di dalam validitas tes dengan simpangan, yang pertama kita cari X-nya terlebih dahulu. X-nya semisalnya kita ketahui di dalam kolom di sini. Semisal di kolom ini pertama kita cari X-nya, kemudian Y-nya. Di sini ada dua, X kecil dan X besar, Y kecil dan Y besar. Setelah X besar dan Y besar, kemudian ada X kecil dan Y kecil. Setelah kita dapat X besar, Y besar, X kecil, Y kecil, maka kita kuadratkan nilai dari X kecil dan kita kuadratkan juga dari nilai yang Y kecil, kemudian X besar dan X kecil dan Y kecil kita kalikan. Sini contohnya, maka yang mendapatkan hasilnya 6,38, maka dibulatkan menjadi 6,4 dengan menggunakan rumus yang ini. Maka kita akan dapat hasilnya 6,4. Baik, selanjutnya kita masuk ke korelasi produk momen dengan angka kasar. Korelasi produk momen dengan angka kasar bisa kita gunakan dengan rumus yang ini. Kita gunakan rumus yang ini. Contohnya sama, kita gunakan data yang tadi, tetapi di dalam korelasi produk momen dengan angka kasar ini, kita tidak menggunakan X kecil dan Y kecil, tapi gunakan X besar dan Y besar, kemudian X besarnya kita kuadratkan, dan Y besarnya kita kuadratkan, dan terakhir kita kali antara X besar dengan Y besar. Maka kita dapat hasilnya 0,745 dari menggunakan rumus yang seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke reliabilitas tes. Reliabilitas tes itu berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Di sini ada menurut Sumadi Suryabrata pada tahun 2004, ia mengatakan bahwa reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercayai.
Selanjutnya di dalam reliabilitas ini tentu juga ada teknik-teknik yang akan kita lakukan ketika kita ingin mereliabilitas suatu tes. Yang pertama, reliabilitas tes ulang. Di sini, di teknik-teknik reliabilitas, yang pertama ada reliabilitas tes ulang. Reliabilitas tes ulang. Yang pertama ada reliabilitas tes ulang. Di sini ada dua rumus. Yang pertama ada rumus KR20 dan yang kedua ada rumus KR21. Di rumus KR20 ini rumusnya yang K ini merupakan banyak disimbolkan sebagai banyaknya butir soal. Kemudian K dikurang 1. Di ini jangan kita baca sebagai S2 pangkat T, tapi kita baca dengan simpangan. Selanjutnya, rumus KR21 hampir sama seperti rumus KR2, cuman berbeda di bagian yang sininya. Kalau di rumus KR21 ini kita gunakan 1 dikurang. Selanjutnya, ada juga yang namanya teknik reliabilitas belah 2. Di teknik reliabilitas belah 2 ini juga ada 3. Yang pertama ada formula Sprembrom, yang kedua ada formula Flanagan, yang ketiga ada formula Rulon. Bisa sama-sama kita lihat di layar, sudah ada rumus dari masing-masing untuk mencari reliabilitas dengan menggunakan teknik belah 2. Yang ketiga, teknik yang ketiga adalah reliabilitas koefisien alfa, dan juga bisa kita lihat di sini ada rumusnya. Dan di sini yang menjadi tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas instrumen yang diperoleh sesuai dengan tabel yang ini. Selanjutnya, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Di sini, menurut Soekardi pada tahun 2008, koefisien reliabilitas dipengaruhi oleh waktu penyelenggaraan tes retest. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi reliabilitas suatu tes adalah yang pertama adalah panjang tes, di mana semakin panjang suatu tes evaluasi, maka semakin banyak jumlah item materi pembelajaran yang diukur. Yang kedua, penyebaran skor semakin tinggi. Sebaran skor dalam kelompok siswa, maka semakin tinggi estimasi koefisien reliabel, kesulitan tes, dan objektivitas. Selanjutnya, mengukur reliabilitas tes. Di sini kita mengukur reliabilitas tes. Kita misalkan di sini subjeknya ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F, ada G, H, I, J, yang jumlah subjeknya ada 10. Di sini hasil tes pertama, jumlah 40, dari jumlah 40, 43, 39, 52, 50, 44, 44, 51, 48, 47, kita dapat hasilnya, kita jumlah menjadi 458. Jika kita pangkatkan menjadi 21.160, kemudian hasil tes kedua. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus dan dapatlah hasilnya 0,95.
Baik, selanjutnya kita masuk ke pokok materi pembahasan kedua, yaitu tentang analisis tes, di mana ada indeks kesukaran, daya pembeda, validitas, dan reliabilitas. Langsung saja, kita masuk ke bagian pertama, yaitu validitas. Validitas merupakan produk dari validasi. Validitas adalah suatu proses yang dilakukan oleh penyusun atau pengguna instrumen untuk mengumpulkan data secara empiris guna mendorong kesimpulan yang dihasilkan oleh skor instrumen. Sedangkan validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurannya. Suatu alat ukur disebut memiliki validitas apabila alat ukur tersebut isinya layak mengukur objek yang seharusnya diukur dan sesuai dengan kriteria tertentu, yang dimana artinya adanya kesesuaian antara alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Selanjutnya, validitas hasil belajar. Di sini yang pertama ada validitas logis. Di dalam validitas logis itu ada validitas isi dan validitas konstruk. Validitas logis mengandung arti penalaran, sehingga validitas logis untuk suatu instrumen evaluasi menunjukkan pada suatu kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid itu dipandang terpenuhi karena instrumen itu telah dirancang sebaik mungkin menurut ketentuan yang ada. Dengan keadaan itu, validitas logis dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen terdiri dari dua, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Selanjutnya, ada validitas empiris. Validitas empiris ini mengandung arti kata pengalaman. Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dengan pengalaman. Sebagai contoh, seseorang dapat diakui jujur oleh masyarakat lain apabila dalam pengalaman dia diakui memang jujur. Pada validitas empiris ini terdiri dari dua cara yang dilakukan untuk mengujinya sehingga dia menjadi valid. Pengujian itu dilakukan dengan membandingkan kondisi instrumen yang bersangkutan dengan suatu ukuran. Kriteria yang digunakan adalah validitas kongruen dan validitas prediksi. Selanjutnya, ada validitas item hasil belajar. Tinggi rendahnya validitas suatu tes secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh validitas yang memiliki masing-masing butir item, yang dimana membangun tes tersebut. Semakin besar dukungan yang diberikan oleh butir-butir item terhadap tes hasil belajar, maka tes tersebut akan semakin dapat menunjukkan kemantapannya. Item tes hasil belajar dapat dikatakan valid apabila skor-skor pada butir item yang bersangkutan memiliki kesesuaian arah dengan skor totalnya. Suatu butir item dikatakan valid jika skor item yang bersangkutan berkolerasi positif yang signifikan dengan skor total untuk menentukan valid atau tidaknya suatu butir item yang digunakan teknik korelasi produk momen dan korelasi poin biserial. Sama-sama telah kita bahas tadi di materi pertama juga sudah kita singgung tentang rumus korelasi produk momen dan korelasi poin biserial. Selanjutnya ada penyebab dari invaliditas. Penyebab dari invaliditas yang pertama ada keterwakilan konstruk yang menunjukkan bahwa tugas yang diukur dalam penilaian tidak mencakup dimensi penting dari konstruk. Oleh karena itu, hasil tes tersebut tidak
mungkin untuk mengungkapkan kemampuan siswa sebenarnya dalam konstruk yang hendak diukur oleh instrumen. Yang kedua, ada penyimpangan keragaman konstruk, yang berarti bahwa instrumen tersebut mengukur terlalu banyak variabel dan kebanyakan variabel tersebut tidak relevan terhadap isi konstruk. Selanjutnya kita masuk ke reliabilitas. Reliabilitas instrumen ini adalah keadaan instrumen yang menunjukkan hasil pengukuran yang reliabel. Pengukurannya reliabel itu yang tidak berubah-ubah dan konsisten. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan untuk mengukur subjek atau objek yang sama pada waktu yang berbeda, dan pengukuran dilakukan oleh orang yang berbeda, hasilnya tetap sama. Selanjutnya, faktor-faktor penting yang mempengaruhi reliabilitas suatu tes. Yang pertama, ada kemampuan peserta tes atau subjek uji coba. Yang kedua, ada semakin besar jumlah peserta tes, semakin besar reliabilitas tesnya. Yang ketiga, ada panjang pendeknya tes. Yang keempat, ada evaluasi subjektif juga akan menurunkan reliabilitas tes. Dan yang faktor yang terakhir adalah hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes. Selanjutnya, kita masuk ke koefisien reliabilitas instrumen dihitung dengan menggunakan rumus tertentu. Yang pertama, pengujian reliabilitas tes bentuk objektif, di mana di sini menggunakan pertama ada metode atau teknik ulangan. Yang kedua, ada metode belah dua. Dan yang ketiga, ada metode bentuk paralel atau metode double test double trial. Yang kedua, ada pengujian reliabilitas tes bentuk uraian. Dan selanjutnya, poin yang ketiga ada indeks kesukaran. Indeks kesukaran ini, yang pertama, soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usahanya untuk pemecahannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut dengan indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0 sampai dengan 1. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0 sampai dengan 0 menunjukkan kalau soal itu terlalu sukar. Sebaliknya, indeks 1 menunjukkan bahwa soal terlalu mudah. Indeks kesukaran butir yang baik berkisaran antara 0,7 sampai dengan 0,3 sampai dengan 0,7, paling baik pada angka 0,5. Dalam istilah evaluasi, indeks kesukaran diberi simbol P. Singkatan dari proporsi. Dengan demikian, maka soal dengan P sama dengan 0,70 lebih mudah jika dibandingkan dengan P sama dengan 0,20. Sebaliknya, soal dengan P 0,30 lebih sukar daripada soal P 0,80. Di sini rumus mencari indeks kesukaran menurut Daryanto adalah P sama dengan X per N, di mana P itu merupakan indeks kesukaran untuk mewakilkan indeks kesukaran, dan B banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul, CS jumlah seluruh siswa peserta tes. Di sini contoh indeks kesukaran. Kita misalkan jumlah siswa peserta tes dalam suatu kelas ada 40 orang. 40 orang siswa tersebut, 12 orang dapat mengerjakan soal nomor 1 dengan betul, maka indeks kesukarannya adalah berarti soal ini berada dalam kategori sedang. Berdasarkan ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut. 0 sampai 30 adalah soal sukar, 30 sampai 70 adalah soal sedang, 70 sampai 100
100 adalah soal mudah. Selanjutnya ada daya pembeda. Daya pembeda soal yaitu kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan yang berkemampuan rendah. Jadi kita tidak boleh menyebutkan siswa itu sebagai siswa bodoh atau siswa pintar. Jadi kita menyebutkan siswa itu berkemampuan rendah ataupun berkemampuan tinggi. Di sini ada 3 titik pada daya pembeda, yaitu bagi suatu soal yang dapat dijawab benar oleh siswa kemampuan tinggi dan siswa kemampuan rendah, maka soal itu tidak baik karena tidak punya daya pembeda. Demikian juga, semua kelompok bahwa menjawab soal salah dan siswa berkemampuan tinggi juga sama-sama menjawab salah, maka soal itu tidak mempunyai daya beda sama sekali. Cara menentukan daya pembeda, nilai D. Cara menentukan daya pembeda atau nilai D yaitu perlu dibedakan antara kelompok kecil dan kelompok besar. Yang pertama, untuk kelompok kecil. Untuk kelompok kecil, untuk kelompok besar, yang pertama, mengingat biaya dan waktu menganalisis, maka untuk kelompok besar biasanya hanya diambil 2 kutub saja, yaitu 27% skor teratas sebagai kelompok atas dan 27% skor terbawah sebagai kelompok di bawah. Dan untuk kelompok kecil, seluruh kelompok tes dibagi 2. Sama besar 50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah. Seluruh pengikut tes dideretkan mulai dari skor teratas sampai kepada skor terendah. Rumus mencari daya pembeda menurut Daryanto pada tahun 2005 yaitu BA per BB kecil, B kecil per JA dikurang JB atau D sama dengan BA kurang BB per JA. Di mana D adalah daya pembeda, J adalah jumlah peserta tes, JA banyak peserta kelompok atas, JB banyak peserta kelompok bawah, BA banyak peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar, BB banyak peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, PA proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar, dan PB proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. Contoh analisis tes. Yang pertama, analisis butir soal tes matematika materi segitiga. Bisa sama-sama kita lihat di video, ini merupakan contoh analisis tes, di mana materinya adalah materi segitiga. Dan ini contoh analisis tesnya. Selanjutnya, reliabilitas tes, ini contohnya. Dan ini daya pembeda soal. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu langkah-langkah pengembangan alat evaluasi aspek sikap. Langsung saja. Pokok pembahasan. Yang pertama, ada pengertian. Yang kedua, ada cakupan penilaian sikap. Yang ketiga, ada perumusan indikator dan contoh indikator. Teknik dan bentuk instrumen, contoh instrumen beserta rubrik penilaian. Pelaksanaan hasil penilaian dan pengolahan penilaian. Pengertian penilaian sikap. Sikap bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespons sesuatu objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Kompetensi sikap yang dimaksud dalam panduan ini adalah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan mewujudkan dalam perilaku. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik. Sebagai hasil dari suatu program pembelajaran, penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengembalian keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian sikap adalah sebagai bagian dari pembelajaran, refleksi, yaitu cerminan
pemahaman, dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. Cakupan penilaian sikap. Dalam kurikulum 2013, membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap spiritual sebagai perwujudan dari menguatnya interaksi vertikal dari Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan sikap sosial sebagai perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan keharmoni kehidupan. Di sini ada contoh indikator penilaian sikap spiritual. Yang pertama, di sini penilaian sikap spiritual ada menghargai ajaran agama yang dianut. Kemudian ada penilaian sikap sosial, ada jujur, ada disiplin, ada tanggung jawab, ada gotong royong, ada kerjasama, ada toleran, damai, santun, responsif, percaya diri. Di sini, jadi cakupan penilaian sikap dalam spiritual ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, dan penilaian sikap di sini ada 10 contoh dari penilaian sikap dalam kurikulum 13. Selanjutnya, ada perumusan indikator dan contoh indikator. Acuan penilaian adalah indikator karena indikator merupakan tanda tercapainya suatu kompetensi. Indikator harus terukur dalam konteks penilaian sikap. Indikator merupakan tanda-tanda yang dimunculkan oleh peserta didik yang dapat diamati atau diobservasi oleh guru sebagai representasi dari sikap yang dinilai. Berikut contoh indikator dalam sikap spiritual dan sikap sosial. Di sikap dalam indikator sikap ini, dalam penilaian sikap ini ada KI1 dan KI2 yang kita kenal dengan sikap spiritual dan sikap sosial. Di sikap spiritual tadi sudah ada, yang pertama kita ketahui ada menghargai dan menghayati ajaran yang dianut. Yang pertama, indikatornya, contoh yang menjadi indikator dalam menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Jadi, hal yang harus dicapai dalam sikap spiritual, yang pertama, harus berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu, menjalankan ibadah tepat waktu, memberi salam, bersyukur atas nikmat karunia Tuhan Yang Maha Esa, mensyukuri kemampuan manusia, mengucapkan syukur ketika berhasil, berserah diri, menjaga lingkungan, memelihara hubungan baik, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati orang lain, menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Di sini, di dalam sikap sosial tadi kan ada 10. Yang pertama ada jujur, di mana jujur adalah perilaku dapat dipercayai dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Di sini ada 6 contoh indikator dalam sikap sosial jujur. Ada 6. Selanjutnya ada disiplin, adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Di sini ada 4 contohnya, indikatornya. Selanjutnya ada penilaian sikap sosial yaitu tanggung jawab. Dan di sini ada 8 indikatornya. Selanjutnya yang keempat ada toleransi. Di sini ada 8 juga contoh indikatornya. Dan gotong royong. Di sini ada 8 juga contoh indikatornya. Selanjutnya yang keenam ada sopan santun.
dan percaya diri, 7 percaya diri. Selanjutnya kita masuk ke teknik bentuk instrumen, contoh instrumen beserta rubrik penilaiannya. Yang pertama, dalam teknik penilaian sikap ada teknik observasi. Teknik observasi merupakan teknik penilaian dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Observasi langsung dilaksanakan oleh guru secara langsung, tanpa perantara orang lain. Sedangkan observasi tidak langsung dengan bantuan orang lain, seperti guru, orang tua, peserta didik, dan karyawan sekolah. Bentuk instrumen yang digunakan untuk observasi adalah pedoman observasi yang berupa daftar cek atau skala penilaian yang disertai dengan rubrik. Daftar cek digunakan untuk mengamati ada tidaknya suatu sikap atau perilaku, sedangkan skala penilaian menentukan posisi sikap atau perilaku peserta didik dalam suatu rentangan sikap. Di sini ada rentangan skala hasil pengamatan antara lain berupa selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik. Selanjutnya, pedoman observasi dilengkapi juga dengan rubrik dan petunjuk penskoran. Rubrik memuat petunjuk atau uraian dalam penilaian skala atau daftar cek. Sedangkan petunjuk penskoran memuat cara memberikan skor, mengolah skor menjadi nilai akhir, agar observasi lebih efektif dan terarah hendaknya. Di sini ada 4 observasi agar observasi itu lebih efektif dan terarah hendaknya. Kita masuk ke contoh instrumen beserta rubrik penilaian dalam penilaian observasi. Yang pertama, dalam pedoman observasi sikap spiritual ada petunjuknya. Di sini bisa kita baca bagaimana petunjuknya. Di sini ada lembar. Nah, di sini selanjutnya pedoman observasi sikap jujur, ada juga petunjuknya, ada aspek pengamatannya, dan juga ada penskorannya. Di sini contoh dari pedoman observasi sikap disiplin, ada juga petunjuknya, ada contoh cara penskorannya, observasi sikap tanggung jawab, toleransi, sikap santun, sikap percaya diri. Nah, selanjutnya teknik yang kedua adalah teknik penilaian diri. Di sini juga ada kriteria penyusunan lembar penilaian diri, pertanyaan tentang pendapat, tanggapan, dan sikap. Di sini ada contoh dari instrumen beserta rubrik penilaiannya. Lembar penilaian dari sikap spiritual sama seperti yang pertama tadi dalam jurnal, di dalam observasi. Di sini ada juga lembar penilaian dari sikap spiritual, sama seperti tadi ada sikap spiritual, tanggung jawab, gotong royong, dan lain-lainnya. Di sini saya hanya memaparkan sikap spiritual dan sikap jujur saja. Dan juga ada petunjuk penskorannya. Nah, yang ketiga adalah teknik dalam penentuan penilaian sikap adalah penilaian antara peserta didik. Dalam penilaian peserta didik ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan untuk penilaian antar peserta didik adalah daftar cek dan skala penilaian. Yang pertama daftar cek. Di sini ada juga contoh untuk penilaian antar peserta didik menggunakan daftar cek. Dan di sini skala penilaian dengan teknik sisometri berbasis kelas. Langkah penilaian antar peserta didik diatur sebagai berikut. Yang pertama, guru mata pelajaran menyiapkan instrumen. Yang kedua, guru mata pelajaran membagikan instrumen. Yang ketiga, peserta didik menentukan nomor ranking. Yang keempat, dianggap penyelenggaraan penilaian. Yang kelima, jadwal yang diatur. Yang keenam, hasil penilaian sikap peserta didik oleh guru. Dan yang selanjutnya, ini contoh instrumen dari daftar cek penilaian antar peserta didik.
Jadi di dalam penilaian dengan peserta didik ada 2, dengan daftar cek dan dengan daftar cek ini. Selanjutnya dengan jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidikan di dalam dan di luar yang berisi informasi, hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Pedoman umum penskoran jurnal di sini ada 7. Bisa sama-sama kita lihat. Nah, di sini ada model pertama untuk penilaian menggunakan jurnal. Ada juga contohnya, ini model kedua dan juga ada contohnya. Selanjutnya ada pengolahan nilai. Yang di sini pengolahan nilai yang pertama ada pengolahan nilai sikap dengan mata pelajaran, nilai sikap, ada dengan deskripsi sikap. Pengolahan nilai sikap antar mata pelajaran, dan yang terakhir adalah manajemen hasil penilaian sikap. Ini ada juga 7. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang langkah-langkah pengembangan alat evaluasi aspek keterampilan. Tadi di materi ketiga tentang penilaian aspek sikap, dan yang ini kita masuk ke penilaian aspek keterampilan. Pengertian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Adapun indikator untuk mengukur kemampuan tersebut adalah beberapa aspek pedagogis maupun akademis guru, yaitu aspek kemampuan dalam mengelola pembelajaran di kelas, aspek pengembangan diri, dan aspek penguasaan akademik. Di sini selanjutnya ada teknik penilaian keterampilan. Teknik penilaian keterampilan bisa kita lihat di sini ada 4. Yang pertama menggunakan praktik, yang kedua produk, yang ketiga project, dan yang keempat ada portofolio. Dalam praktik ini mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses, mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni, itu merupakan teknik penilaian keterampilan dengan produk. Akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, penilaian praktik ini adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Contoh penilaian praktik ini adalah membaca karya sastra, membedakan pidato, menggunakan peralatan laboratorium sesuai dengan keperluan, memainkan alat musik, bermain bola, bermain tenis, berenang, menyanyi, menari, dan sebagainya. Selanjutnya ada penilaian produk. Penilaian produk ini merupakan penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Adapun tujuan dari penilaian produk ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk menilai keterampilan siswa dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Yang kedua, tujuannya adalah menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Yang ketiga adalah menilai kemampuan siswa dalam berkooperasi dan mengembangkan gagasan dan mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi. Contohnya adalah penilaian produk ini adalah membuat kerajinan, membuat karya sastra, membuat laporan percobaan, menciptakan tarian, membuat lukisan, mengaransemen musik, membuat makalah, drama, dan sebagainya. Selanjutnya ada penilaian proyek. Dan selanjutnya setelah penilaian proyek ada penilaian portofolio. Adapun tahapan-tahapan penilaian keterampilan. Yang pertama, perencanaan penilaian praktik. Langkah-langkah perencanaan penilaian praktik. Yang pertama, menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai melalui penilaian praktik. Yang kedua,
menyusun indikator hasil belajar berdasarkan kompetensi yang akan dinilai. Yang ketiga, menyusun kriteria ke dalam rubrik penilaian. Yang keempat, menyusun tugas sesuai dengan rubrik penilaian. Yang kelima, menguji cobakan tugas. Yang keenam, menyusun kriteria batas kelulusan, batas standar minimal capaian kompetensi siswa. Penyusunan kisi-kisi bisa kita lihat contohnya seperti di dalam tabel yang tertera di dalam video, dan yang selanjutnya adalah penyusunan instrumen. Di dalam penyusunan instrumen ini ada kriteria tugas, kriteria lembar pengamatan, dan kriteria rubrik. Yang kedua, perencanaan penilaian produk. Di sini dalam perencanaan penilaian produk ada langkah-langkah merencanakan penilaian produk. Itu ada 6, bisa kita lihat di dalam video ini. Selanjutnya penyusunan kisi-kisi penilaian produk. Yang ketiga ada penyusunan instrumen. Di dalam penyusunan instrumen ini ada juga kriteria tertentu, kriteria tugas, kriteria lembar penilaian produk, dan kriteria rubrik. Yang ketiga, perencanaan penilaian proyek. Langkah-langkah merencanakan penilaian proyek ini ada 7, bisa kita lihat di sini ada 7. Selanjutnya, penyusunan kisi-kisi penilaian proyek. Di sini juga sudah tertera penyusunan kisi-kisi penilaian proyek. Ada KD-nya, ada materinya, tentu saja ada indikatornya, dan teknik penilaian adalah proyek. Penyusunan instrumen juga ada 3, kriteria tugas, kriteria lembar penilaian proyek, dan kriteria rubrik. Dalam cara pengolahan hasil penilaian keterampilan, di sini bisa kita lihat cara pengolahan hasil penilaian keterampilan. Pengolahan hasil penilaian keterampilan ini bisa kita ambil dari penilaian praktik, produk, proyek, dan portofolio. Masuk kita ke materi kelima, yaitu men-score dan menilai, penilaian dengan norm referenset dan kriterium referenset, serta menentukan batas lulus. Di sini pembahasannya ada 3, men-score dan menilai, menilai dengan acuan norm referenset dan kriterium referenset. Yang ketiga ada menentukan batas lulus. Yang pertama ada men-score dan menilai. Pengertian men-score dan menilai. Men-score adalah hasil pekerjaan men-score yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir dari sebuah tes yang telah dijawab betul oleh siswa dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Selanjutnya, menilai-nilai adalah angka ubah dari skor dengan menggunakan acuan tertentu serta disesuaikan pengaturannya dengan standar tertentu. Maka nilai sering disebut dengan skor standar. Adapun perbedaan penskoran dan penilaian. Skor adalah hasil pekerjaan menyekor. Angka-angka bagi setiap butir item oleh tas T telah dijawab dengan betul dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Di samping penyusunan dan pelaksanaan tes itu sendiri, men-skor dan menilai merupakan pekerjaan yang menuntut ketekunan yang luar biasa dari penilaian ditambah dengan kebijaksanaan tertentu. Nama lain dari men-skor adalah memberi angka. Secara rinci, skor dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu skor yang diperoleh, adalah sejumlah bili yang dimiliki oleh tas T sebagai hasil mengerjakan tes. Yang kedua ada skor sebenarnya, seringkali juga disebut dengan istilah skor universal score. Alam adalah nilai IP tes yang sangat tergantung pada perbedaan. Yang ketiga ada skor kesalahan.
skor yang diperoleh sama dengan skor sebenarnya ditambah dengan skor kesalahan. Di sini yang ketiga ada macam-macam men-skor. Dalam hal pekerjaan, men-skor atau menentukan angka dapat digunakan 3 macam alat bantu, yaitu pembantu menentukan jawaban yang benar, pembantu menyelesaikan jawaban yang benar dan yang salah, pembantu menentukan angka disebut dengan pedoman penilaian. Kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk betul salah. Dalam menentukan angka skor untuk tes untuk betul dan salah, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu tanpa hukuman atau tanpa denda. Yang kedua, dengan hukuman atau dengan denda. Ada dua macam rumus, tetapi hasilnya akan tetap sama. Pertama, dengan rumus S sama dengan R dikurang W, di mana S adalah skor, R adalah right, dan W adalah wrong. Kita contohkan di sini. Banyak soal ada 10, yang betul 8, yang salah 2. Maka jumlah skor yang diperoleh adalah 8 dikurang 2 adalah 6. Yang rumus yang kedua adalah rumus E sama dengan T dikurang 2W. Di mana di sini contohnya banyak soalnya ada 10, yang salah ada 2, maka skor yang diperoleh adalah 10 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 10 dikurang 4 maka 6. Dari kedua soal dari kedua rumus ini nanti juga akan mendapatkan hasil yang sama. Yang kedua, ada kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk pilihan ganda. Dalam menentukan angka untuk tes bentuk pilihan ganda dikenal dua macam cara pula, yakni tanpa hukuman dengan hukuman. Dengan hukuman menggunakan rumus S sama dengan R, W bagi N dikurang 1. Contohnya, banyak soalnya ada 10. Banyak soal yang betul ada 8, banyak yang salah 2, dan banyaknya pilihan ada 3 buah. Maka skornya adalah 7. 8 dikurang 2 dibagi 3 dikurang 1 sama dengan 7. Selanjutnya ada kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk jawaban singkat. Kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan. Kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk uraian. Kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tugas. Menilai dengan acuan norm referensiat dan kriterium referensiat. Penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma secara umum menunjukkan di mana peringkat seseorang dalam kelompok orang yang mengikuti tes secara singkat dapat dirumuskan bahwa penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain termasuk di dalam kelompok itu. Ada 4 acuan dalam ada 4 ciri-ciri dari penilaian acuan normatif. Selanjutnya, menggunakan prinsip berlaku pada kurva norma. Oleh karena itu, penggunaan model pendekatan ini dapat dilakukan dengan baik apabila memenuhi isyarat, antara lain yang pertama skor nilai terpancar atau dapat dianggap terpancar sesuai dengan pancaran kurva norma. Yang B, jumlah dinilai minimal 50 orang atau lebih dari 100 orang dalam arti simpel yang digunakan besar. Yang kedua ada penilaian acuan patokan atau PAP. PAP adalah singkatan dari penilaian acuan patokan atau disebut juga CRT. Ada dua pengertian dalam penggunaan kata kriterion dalam ungkapan kriterion referensiat dan tes item, yaitu menunjukkan hubungan antara tujuan yang bersifat behavioral atau performance atau penampilan dan soal-soal yang dibuatnya. Yang B menunjukkan spesifik ketetapan penampilan yang dituntut untuk dinyatakan sebagai penguasaan atau mastai. Di sini ada ciri-ciri PAP dan juga ada manfaat PAP. Perbedaan CRT dan NRT. Di sini ada berdasarkan pengembangan tes, ada berdasarkan standar penilaian performa siswa, dan maksud tes.
Di sini bisa kita lihat perbedaan CRT dan DMT dalam tabel dalam pengembangan tes. Di sini ada penilaian performance siswa, perbedaannya, dan sini terakhir perbedaan CRT dan NRT ditinjau dari maksud tes. Di sini ada juga persamaan dan perbedaan CRT dan NRT. Di sini ada menentukan batas lulus. Batas kelulusan hasil penilaian mempunyai kaitan erat dengan kedua sistem penilaian sebelumnya, yaitu PAN dan PAP. Dengan demikian, ada batas kelulusan yang berorientasi kepada penilaian acuan nama, yakni batas lulus aktual dan batas lulus ideal. Batas lulus tersebut mengisyaratkan penggunaan nilai rata-rata, kelas, dan simpangan baku. Selanjutnya, batas lulus dibagi menjadi 3, yaitu batas lulus aktual, batas lulus ideal, dan batas lulus purposif. Di dalam batas lulus aktual, bisa kita gunakan dengan rumus nilai rata-rata ditambah 0,25 dikali standar devisa. Sedangkan batas lulus ideal, kita gunakan rata-rata ideal ditambah standar divisi dikali skor maksimal ditambah dengan rata-rata ideal. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu tindak lanjut hasil evaluasi. Di sini pembahasannya pengertian tindak lanjut hasil evaluasi, kegiatan dalam tindak lanjut hasil evaluasi hasil pembelajaran, dan manfaat hasil evaluasi. Yang pertama, pengertian tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluasi ialah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Tindak lanjut evaluasi pembelajaran itu dilakukan apabila hasil dari evaluasi pembelajaran kurang, sehingga perlu dilakukannya tindak lanjut. Selanjutnya ada kegiatan dalam tindak lanjut evaluasi pembelajaran. Yang pertama, identifikasi kelebihan dan kelemahan laporan hasil evaluasi pembelajaran. Yang kedua, ada peningkatan hasil belajar. Yang ketiga, ada merancang program pembelajaran remedi. Yang keempat, ada menyusun kisi-kisi. Yang kelima, ada menganalisis hasil evaluasi. Di sini bisa kita lihat ada tabel spesifikasi hasil analisis hasil tes untuk mata pelajaran matematika. Ada KD-nya, ada jumlah soalnya, ada betul, ada persen pencapaiannya, ada penguasaannya, dan ada juga keterangannya. Bisa kita lihat di dalam tabel yang tertera di video ini. Manfaat hasil evaluasi ada bagi peserta didik, ada bagi guru, bagi orang tua, dan bagi administrator madrasah. Sekian video saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.